Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Willy Rahmat Resna dengan NPM 1910630505171 dari kelas 6B semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan simulasi mengajar dengan media pembelajaran matematika, yaitu alat peraga dengan aplikasi GeoGebra guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah program komputer dengan dosen pengampu Pak Adi Ihsan Imami MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini nih? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat di hari ini bermanfaat. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada Adit yang telah memimpin doa di hari ini, dan terima kasih juga untuk Sinta karena telah mengecek kehadiran teman-temannya. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul mengikuti pembelajaran matematika. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi himpunan. Seperti pertemuan yang minggu kemarin, kita masih membahas materi himpunan. Tepatnya untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba menggambarkan diagram Venn dari suatu aplikasi, yaitu aplikasi GeoGebra klasik. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai di pertemuan kali ini yaitu yang pertama itu dapat mengenal diagram Venn, dapat menggambarkan diagram Venn dari suatu masalah. Kemudian yang ketiga, dapat membaca anggota irisan, gabungan, komplement dari suatu himpunan dalam diagram Venn. Kemudian yang keempat itu dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan diagram Venn. Nah, baik, kemarin kan kita sudah mengerti ya apa itu tentang diagram Venn, apa yang dimaksud tentang diagram Venn, apa yang dimaksud tentang himpunan. Nah, untuk kali ini kalian akan mencoba menggambarkan suatu diagram Venn, kemudian bagaimana daerah irisan, daerah gabungan di suatu aplikasi. Nah, silahkan kalian simak penjelasan saya. Nanti saya akan menggambarkan diagram Venn dan macam-macamnya di suatu aplikasi GeoGebra. Silahkan kalian simak, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait konsep dasar dari himpunan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas himpunan, namun tepatnya kita akan menggambarkan diagram Venn, kemudian menggambarkan operasi juga, yaitu irisan, gabungan, selisih antara himpunan dalam aplikasi GeoGebra ini. Nah, untuk aplikasi GeoGebra ini tampilannya seperti ini dan terdapat beberapa tools. Dan kemudian di sini saya sudah pertama-tama sudah set bahasa GeoGebra ini dengan bahasa Indonesia dengan bahasa seperti ini. Nah, garis 3 pengaturan. Kemudian kita pilih bahasa. Nah, di sini kalian bebas menggunakan bahasa apa saja. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita klik plus lagi di sini X. Nah, langsung saja ke langkah pertama, yaitu menggambarkan si diagram Venn-nya. Dan biasanya si diagram Venn-nya ini kita membuat himpunan selesai terlebih dahulu dengan bentuk persegi panjang, ya kan? Bisa kita gambarkan si persegi panjangnya ini dengan tools ruas garis yang melalui 2 titik ini, kemudian pilih ruas garis di antara 2 titik, kemudian kita pilih tempatkan di sebarang saja. Misalkan saya tempatkan di sini. Kemudian tarik garis, tempatkan titik B, membentuk garis F di sini, kemudian kita tarik lagi garis dengan titik C, kemudian kita tarik garis lagi dengan titik B, dan kita tarik garis lagi dengan titik A. Nah, di sini sudah ada beberapa garis. Nah, setelah itu dalam diagram Venn ini biasanya ada kurva tertutup atau lingkaran, gambar lingkaran dari suatu himpunannya. Kita akan menggambarkannya dengan tools lingkaran ini. Kita klik tools lingkaran, kemudian dan kita gambarkan dengan lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Kemudian kita tempatkan di mana saja, asalkan masih dalam persegi ini ya, persegi panjang ini. Misalkan saya tempatkan di sini. Klik di sini. Nah, di sini akan muncul lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Karena tadi saya memilih dengan tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari, kemudian kita masukkan jari-jarinya misalkan 3.
kemudian kita klik OK, nah maka akan membentuk lingkaran C dengan titik pusat E. Nah kemudian misalkan saya juga ingin menggambarkan dua himpunan, satu himpunannya lagi misalkan di sini, kita ambil titik di sini, kemudian sama ini dari jarinya itu 3, nah maka akan membentuk si titik F dengan lingkaran B, titiknya F. Nah setelah itu biasanya di diagram Venn ini terdapat simbol himpunan semesta S yang dilambangkan dengan S, dan himpunan yang melambangkan himpunan dua himpunan ini. Misalkan kita di sini melambangkan A dan B. Nah untuk menyimbolkan si himpunan ini bisa kita ketus luncuran ini, kemudian kita sisipkan teks, kemudian kita akan menyimbolkan S dengan di pojok kiri atas. Di sini kita klik di pojok kiri atas, nah akan muncul teks seperti ini, kemudian kita akan menuliskan huruf S, kita klik OK. Nah kemudian kita bisa edit nih huruf S ini, bisa kita tebalkan atau ganti warna, bisa kita klik kanan si huruf S ini, kemudian pengaturan, nah, kita akan edit, kemudian ke bagian teks, kemudian kita atur ketebalannya, kita klik bold, kemudian kita hurufnya ini saya memakai ukuran yang besar, atau bisa kalian ubah ya gaya hurufnya, kemudian bisa kalian warnai dan posisinya, kemudian kita close, kemudian kita bisa atur di sini untuk posisinya. Kemudian sama ya seperti menyimbolkan himpunan semesta ini, kita akan menyimbolkan dua himpunan lainnya. Misalkan di sini kita klik, nah, misalkan di sini tuh himpunan A, kemudian kita edit kembali, kemudian sini teks, simbol, kemudian saya memakai ukuran sedang M, kemudian kita close. Nah kemudian ini bisa kita atur, kemudian sama seperti tadi menyimbolkan dengan huruf B, himpunan B misalkan, kemudian kita edit lagi ke kanan pengaturan teks dan di bold dengan ukuran sama M sedang, kemudian kita close lagi, kemudian kita atur. Nah setelah itu kita akan membuat irisan dari dua himpunan ini dengan menggunakan beberapa tools nih. Nah di sini saya menggunakan tools new point atau titik baru dengan menggunakan perpotongan dua objek. Nah di sini perpotongan dua objek ini perpotongan antara lingkaran C dan D. Nah di sini kan perpotongannya itu di titik ini, nah dan di titik ini namanya titik B dan H. Setelah itu kita juga akan membuat busur si lingkarannya untuk daerah si irisan. Kita klik lingkaran ini, kemudian kita klik busur sirkular dengan pusat melalui dua titik, kemudian kita titik E dari berlawanan kemudian titik D. Nah akan membentuk busur lingkaran E, kemudian selanjutnya kita akan ke titik F dari titik G ke A, maka akan membentuk busur lingkaran A. Nah busur lingkaran E dan K ini adalah daerah di irisan antara A dan B. Nah kemudian kita akan mewarnai si daerah irisan ini dengan mengklik kanan di busur E ini, kemudian kita ke pengaturan, kemudian kita pilih warna, saya beri warna merah dengan opacity-nya 100. Sudah, kita bisa klik close, maka akan berwarna merah seperti ini. Kemudian kita pilih busur lingkaran K juga, pengaturan dengan warna yang sama ya, berarti warna merah. Bentar, kita coba lagi ke sana. Kita bisa klik tombol pindah terlebih dahulu, kemudian kita klik di busur K, kemudian ke kanan tadi busur K, pengaturan warna merah, kemudian opacity-nya 100. Terus sudah berubah warna yang menjadi warna merah. Nah setelah itu untuk mencoba menyembunyikan atau menampilkan si daerah irisan ini, bisa kita memakai tools ini ya, tools lingkaran. Kemudian kita pilih kotak centang. Nah misalkan di sini saya tempatkan kotak centang untuk irisan itu, kita klik di sini. Nah kemudian kita kasih keterangan karena tadi kita membuat daerah untuk irisan, maka di sini kita kasih keterangan A irisan B. Atau bisa kalian simbolkan yang menulisnya menjadi A dengan simbol irisan itu melengkung ke atas A iris B. Nah kemudian kita pilih objek pada konstruksi ini, karena tadi kita menggambarkannya di busur E dan K, maka kita bisa pilih
si busur P dan K. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, kemudian akan kita periksa apakah si tombol centang ini berfungsi dengan benar. Bisa kita klik tools pindah terlebih dahulu. Kemudian bisa kita hilangkan centangnya. Nah, maka si warnanya sudah berubah putih, dan jika kita munculkan lagi berubah warna merah. Nah, berarti si kotak centang ini berfungsi dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan membuat gabungan dari dua hubungan ini dengan apa? Sama ya dengan tadi tools lingkaran dengan membuat busur sirkular dengan pusat yang melalui garis lain, itu dengan klik titik pusat E, kemudian klik titik G sampai ke titik arahkan ke titik H. Nah, maka akan membentuk busur P. Nah, kemudian juga kita lakukan di lingkaran kedua, yaitu dari titik pusat F ke titik pusat F, kemudian dari arahkan dari busur titik H ke titik G, maka akan membentuk busur lingkaran G. Setelah itu bisa kita warnai dengan klik kanan P, kemudian klik pengaturan, kemudian kita klik warna, misalkan kita pilih warna biru. Nah, bisa kita aktifkan 100, kemudian hapus, kemudian kita ke tombol pindah untuk membuat warna di busur pipinya. Kita klik kanan di busur pipi, kemudian ke pengaturan, kemudian warna, kemudian sama ya warnanya, karena ini gabungan maka kita kasih warna sama, yaitu warna biru dengan optical status. Nah, sudah membentuk daerah gabungan dari A gabungan B. Nah, kemudian kita juga akan membuat kotak centang untuk menampilkan atau menyembunyikan si gabungan ini. Bisa kita ke tools luncuran, kemudian kotak centang, kemudian ke ini misalkan kita tempatkan di sini kotak centang yang klik di sini, kemudian muncul keterangan seperti tadi. Nah, keterangan tadi kita membuat gabungan, maka kita tulis keterangannya A gabungan B. Atau bisa kalian simbolkan dengan A, simbol gabungannya itu melakukan ke bawah ya, gabungan dengan B. Kemudian kita pilih objeknya, karena tadi yang kita buat adalah objek busur P dan Q, maka kita pilih busur P dan busur Q. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan periksa si tools centang ini berfungsi atau tidak. Kita klik ke tombol pindah ini. Kemudian kita akan hilangkan. Nah, bisa berfungsi ya. Daerahnya jika dihilangkan tombol centang, maka akan membentuk seperti tadi. Gitu. Oh iya, di sini kita juga untuk agar tidak memusingkan di anak-anak, kita bisa menghilangkan si grafik ini ya. Kita klik di sini, kemudian tampilkan sumbu-sumbu, kita akan menghilangkan si sumbu-sumbu ini. Nah, sumbunya sudah hilang, kemudian si kisi ini juga bisa kita hilangkan. Kemudian kita di sini klik kanan, tampilkan kisi-kisi yang kita klik, kemudian kita klik no klik. Nah, kita seperti ini. Nah, setelah tadi kita membuat irisan dan gabungan, kemudian kita akan membuat selisih A dan B. Selisih hubungan A dan B dengan memakai si tools lingkaran ini, kemudian ke busur sirkular seperti tadi, ke busur sirkular, kemudian ke titik E, kemudian kita arahkan ke titik D dan H. Nah, kemudian di lingkaran selanjutnya itu di titik F, kemudian dari D ke H juga, nah, sudah membentuk busur R dan busur S. Kemudian kita akan warnai busur R ini. Akan klik kanan pengaturan warna, akan saya menggambarkan merah hijau. Ini kita opsi ke 100, hapus. Nah, maka akan membentuk seperti ini. Nah, karena ini selisih, maka daerah di sini harusnya tidak berwarna hijau, maka kita akan mewarnai si busur S ini dengan mewarnai busur dengan klik kanan, pengaturan, kemudian warna, kita pilih putih ya. Ini kita opsi ke 100, dan kita hapus.
Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini gambar A selisih B. Kemudian bisa kita buat kotak centang tadi untuk bisa menyembunyikan dan menampilkannya. Kita sisipkan kotak centang, kemudian kita simpan di sini. Kalau kita tadi membuat daerah A selisih B, maka di sini kita tuliskan keterangannya yaitu A selisih B, atau bisa kita gunakan simbol saja ya. Simbolnya itu A selisih B. Nah, A min B. Kemudian kita pilih objeknya. Karena tadi yang dijadikan objeknya itu butir R dan X, maka kita pilih butir R dan X. Nah, kemudian kita klik copy. Nah, di sini sudah muncul ya. Selisih A min B. Setelah itu akan kita periksa ke tombol pindah. Kemudian kita periksa apakah ada fungsi. Nah, sudah berfungsi. Setelah itu kita juga akan membuat selisih dari B ke A, sama dengan tulis lingkaran dan butir. Kita tulis lingkaran, kemudian kita tulis sirkular dengan pusat, kemudian kita klik titik F dari titik A ke titik B. Nah, maka akan membentuk busur T. Kemudian kita juga klik titik E nya itu titik E dari H ke B juga. Nah, maka akan membentuk si busur lingkaran T1. Setelah itu bisa kita warnai untuk daerah A selisih B itu. Kita klik kanan busur T untuk pengaturan warna, dan misalkan kita warnai dengan orange. Bukan orange ya, tapi kita pilih warna pink saja ya. Ini kita 100 hapuskan. Setelah itu muncul seperti ini. Karena daerah ini tidak boleh menjadi daerah B selisih A, maka akan kita hilangkan warna ini. Bisa kita ganti warnanya dengan busur P1 ke kanan, kemudian kita ke pengaturan, kemudian warna, jadi kita warna dasarnya dengan putih. Nah, kita 100. Oke. Bentar, kita tadi ke tombol pindah terlebih dahulu. Kita ke tombol pindah. Nah, kita klik P1, pengaturan warna. Nah, gitu ya. Yang kita 100. Oke. Nah, maka daerah B selisih A itu ada di sini. Nah, kemudian setelah itu kita juga akan membuat kotak centangnya, kotak centang antara B selisih A. Kita klik tools kotak centang. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kita tuliskan keterangannya itu B selisih A atau B min A. Ini objeknya tadi yang kita bentuk adalah objek busur T dan busur C1. Kita pilih busur T dan pilih busur C1. Jadi kita klik OK. Nah, sudah muncul selisih B min A. Kemudian bisa kita periksa dengan tombol pindah atau move ya. Jadi tombol pindah itu bisa disebut tombol pindah atau move. Dan kita hilangkan, sudah berfungsi dengan benar. Nah, karena tujuan kita untuk menggambarkan si diagram pen dengan himpunan S dan dengan menggambarkan irisan dan gabungan serta selisih antara dari dua himpunan tadi sudah selesai, maka bisa kita rapihkan ya. Bisa kita rapihkan ini diagram pennya agar terlihat lebih rapih dengan menghilangkan si titik-titik dan label yang tidak berfungsi ya. Bisa kita hilangkan dengan mengklik, kita klik di sini titik D ke kanan, kemudian kita hilangkan tampilkan objek. Nah, sudah hilang. Kemudian kita, nah ini yang label-label tidak berfungsi. Kemudian tampilkan label di kanan semuanya, di kanan tampilkan objek. Kemudian juga di kanan tampilkan label, ke kanan kemudian juga tampilkan objek, tampilkan label, ke kanan tampilkan label, ke kanan tampilkan objek, ke kanan tampilkan label, klik kanan tampilkan objek, klik kanan tampilkan objek. Kita hilangkan karena titik-titik yang label ini tidak berguna ya dengan diagram pen agar tidak membingungkan kita, maka akan kita hilangkan. Tampilkan label, tampilkan tampil ke kanan, tampilkan objek, klik kanan tampilkan label, klik kanan tampilkan label. Juga kita ke
ke kotak centangnya. Ini tadi ada label di kotak centang. Kita hilangkan, kita satukan aja. Hilangkan lagi, kita ke kotak centang selanjutnya. Hilangkan lagi, tulisannya. Kemudian kita juga bisa merapikan si kotak centang ini dengan klik kanan kotak centang, klik kanan kotak centang. Nah, akan tampil seperti ini. Kita pilih kotak centang tetap, kemudian kita geser. Nah, kita tekan di sini agar lebih rapi. Kemudian sama, klik kanan kotak centang tetap, tekan, yaitu klik kanan, kita tampilkan kita. Nah, kita sudah selesai menggambarkan diagram Venn dengan himpunan semesta, himpunan A dan himpunan B. Kita tadi sudah mencoba bagaimana menghilangkan daerah di misalkan A irisan B, kemudian kita hilangkan, kemudian kita ada irisan D, A irisan D, kemudian di A gabungan D, kemudian di sini ada A selisih B dan ada B selisih A. Nah, karena pembahasan materi pengaplikasian penggambaran diagram Venn, irisan, gabungan, serta selisih dan aplikasi GeoGebra sudah selesai. Nah, silahkan kalian coba dengan kelompok kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, baik, karena sekarang kita belajar di ruangan lab komputer dan kalian juga tadi sudah menyimak dari penjelasan saya tentang bagaimana sih cara membuat diagram Venn, cara membuat daerah irisan, daerah gabungan, serta daerah selisih dari dua himpunan di aplikasi GeoGebra Klasik. Selanjutnya kita akan berdiskusi dengan teman kelompok. Nah, sebelum kita diskusi, kita kan belum punya kelompok. Silahkan kalian memilih kelompoknya secara bebas dengan anggota di setiap kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ibu berikan waktu 2 menit untuk membentuk kelompok dan sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Nah, sudah 2 menit ya, kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kemudian ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan. Jadi untuk kelompok 1, sebelum kita mulai diskusi, ibu akan memberikan informasi terkait pengerjaan LKPD-nya. Nah, di situ di LKPD yang pertama itu ada identitas kelompok. Silahkan kalian isi terlebih dahulu identitas kelompoknya dengan kelompok keberapa, misal kelompok 1, dan tuliskan anggota-anggotanya di kolom tersebut. Nah, kemudian dalam LKPD ini ada 2 masalah. Nah, untuk masalah yang pertama, di situ kan ada himpunan semesta dan himpunan A-nya. Kalian cukup menggambarkan bagaimana bentuk diagram Venn dari si himpunan tersebut. Jangan lupa membentuk atau menggambar si diagram Venn-nya itu, kalian harus menggunakan aplikasi GeoGebra Klasik. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua itu, di situ ada 3 himpunan dan himpunan semesta. 3 himpunan itu ada himpunan A, B, dan himpunan C. Nah, serta himpunan semestanya. Nah, untuk masalah yang kedua ini, kalian nyatakan dalam diagram Venn dan bagaimana hubungan si himpunan-himpunan tersebut. Nah, hubungan-hubungannya ini ada 3 hubungan. Yang pertama itu bagaimana bentuk hubungan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang kedua itu bagaimana bentuk hubungan A dengan C. Dan yang ketiga itu bagaimana bentuk hubungan dari himpunan B dengan C. Kalian dapat menyelesaikannya dengan aplikasi GeoGebra Klasik. Dan nomor 2 itu jangan lupa digambarkan ya. Digambarkan bagaimana bentuk diagramnya dan bentuk hubungannya. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama dengan kelompok. Jika kalian sulit untuk menyelesaikannya, bisa kalian tanyakan kepada saya. Nanti saya akan berkeliling untuk memeriksa bagaimana proses dari diskusi kalian.
Nah, baik, karena waktu pengerjaan LKPD kita sudah selesai, sekarang kita akan membahas bagaimana hasil jawaban dari dua masalah tersebut dengan presentasi kelompok. Nah, sebelum saya pilih secara random, apakah ada kelompok yang ingin mempresentasikannya di depan kelas tanpa saya tunjuk? Ya, silahkan kelompok 2. Silahkan presentasikan untuk masalah 1 dengan GeoGebra. Ya, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 2 karena sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin bertanya pada kelompok 2? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian raise hand dan disebutkan nama serta kelompok. Ya, silahkan Bunga dari kelompok 1. Baik, tadi Bunga bertanya, kenapa anggota dari himpunan semesta yaitu A, E, dan C tidak termasuk atau tidak ada dalam kurva tertutup si himpunan A. Nah, biar saya perjelas untuk jawaban kelompok 1. Nah, baik, dalam soal itu kan himpunan semesta terdiri dari anggotanya itu A, B, C, D, E, F, serta G. Sedangkan himpunan A itu hanya terdiri dari anggotanya itu hanya terdiri dari B, D, F, serta G. Nah, maka untuk anggota himpunan S yaitu A, E, dan C itu tidak termuat dalam anggota himpunan A karena tadi anggota himpunan A itu hanya memuat B, D, F, serta G. Maka untuk A, C, E itu tidak dituliskan dalam kurva tertutup tetapi hanya dituliskan di luar kurva tertutup karena masih termasuk himpunan semesta. Seperti itu ya, Bunga. Nah, baik, karena diskusi presentasi kita sudah selesai dan dari kalian sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum saya tutup sesi diskusi kita kali ini, saya ingin memberikan penilaian terlebih dahulu untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi dan sudah bertanya. Tadi yang sudah presentasi itu ada kelompok 2, kelompok 5, dan yang bertanya itu ada 4 orang ya. Nah, nanti kelompok dan anggota kelompok tersebut saya akan berikan nilai sebagai tambahan nilai akhir kalian. Baiklah anak-anak, karena kalian tadi sudah diskusi, sudah presentasi, sudah berani bertanya dan menjawab, serta kalian sudah menyelesaikan permasalahan dalam LKPD yang telah saya berikan, nah kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari diskusi kita sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bersama-sama bahwa himpunan adalah suatu benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Kemudian ada beberapa cara dalam penulisan himpunan, contohnya yang sudah kita bahas tadi yaitu dengan diagram Venn, dengan notasi, enumerasi, simbol. Kemudian terdapat beberapa macam dalam himpunan, yaitu ada himpunan semesta, himpunan komplement, himpunan bagian, kemudian ada himpunan kosong dan lain sebagainya. Baik, dirasa sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.